Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MBTIC. Kelompok 4. Nama saya Nadia Widiawati Putri. Saya Rofi Harunovian. Nadia Milenia Putri dan harapan 134. Kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana dokumen-dokumen dipertimbangkan dalam membuat dokumen BPS. Dan juga akan membahas rencana pengelolaan ruang lingkup yaitu scope management plan dan project charter serta dokumentasi persyaratan yaitu requirement dokumen dan enterprise environmental factor dan organizational process. Ditonton ya videonya. Jadi scope management plan itu adalah komponen dari rencana manajemen proyek yang menggambarkan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, dikembangkan, dimonitor, dan dikendalikan dan divalidasi. Nah, komponen rencana manajemen ruang lingkup itu meliputi proses yang menyiapkan pernyataan lingkup proyek, proses yang memungkinkan terciptanya WBS dari pernyataan lingkup proyek yang terperinci, proses yang menetapkan bagaimana baseline ruang lingkup akan disetujui dan dipelihara, dan proses yang menentukan bagaimana penerimaan formal atas hasil proyek yang telah selesai akan diperoleh. Rencana pengelolaan ruang lingkup dapat formal atau informal, dibingkai luas atau sangat rinci berdasarkan kebutuhan proyek. Nah, jadi pertimbangannya itu merupakan dari proyeknya itu sendiri. Jadi dibingkai luas atau sangat rincinya itu berdasarkan kebutuhan proyek untuk WBS-nya. Nah, untuk project charter adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemrakarsa proyek atau sponsor secara resmi mengesahkan keberadaan suatu proyek dan memberikan manajer proyek wewenang untuk menerapkan sumber daya organisasi untuk kegiatan proyek. Ini mendokumentasikan informasi tingkat tinggi pada proyek dan pada produk, layanan, atau hasil yang dimaksudkan untuk memuaskan proyek seperti tujuan proyek yang terukur dan kriteria keberhasilan terkait, persyaratan tingkat tinggi, deskripsi proyek tingkat tinggi, batas, dan hasil utama. Persyaratan pertunjukan proyek yaitu apa yang merupakan keberhasilan proyek, siapa yang memutuskan proyek itu berhasil, dan siapa yang menandatangani proyek. Kriteria keluar proyek yaitu misalnya apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menutup atau membatalkan proyek atau fase, ditugaskan manajer proyek, tanggung jawab dan tingkat otoritas, dan nama dan wewenang sponsor atau orang lain yang mengesahkan piagam proyek. Pada tingkat tinggi, piagam proyek atau project charter ini memastikan pemahaman bersama oleh para pemangku kepentingan tentang hasil utama, tonggak sejarah, dan peran serta tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam proyek. Jadi dalam pembuatan WBS ini akan dilihat lagi dan dipahami bersama para pemangku kepentingan tentang hasil utamanya, tonggak sejarahnya, dan peran serta tanggung jawab semua orang terlibat dalam proyek agar WBS yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan kualitas yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada Enterprise Environment Factor atau yang kita singkat bisa seperti EEF. Jadi EEF ini adalah segala hal yang berkaitan lingkungan internal maupun eksternal perusahaan yang memberikan dampak, baik dampak positif maupun negatif ke perusahaan. Nah, jadi ada beberapa EEF, Enterprise Environment Factor. Yang pertama itu adalah Organizational Culture, Structure, and Governance, di mana sebelum melakukan perencanaan proyek, kita harus tahu budaya dan struktur manajemen perusahaan kita sendiri. Nah, ini untuk menghindari ketidaksesuaian antara proyek dan perusahaan kita. Kemudian yang kedua adalah Government atau industri standar, di mana kita memang yang mempengaruhi proyek ini, tetapi ada beberapa hal atau kondisi yang nggak bisa kita kendalikan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah political climate, di mana proses bisnis dari perusahaan yang kita jalankan itu juga tergantung pada iklim dari suatu wilayah tertentu. Misalnya di bagian pengadaan, misalkan kayak kalau kasir, mungkin kasir nggak ada, tapi kalau yang kayak perusahaan baju itu menyediakan baju di musim dingin dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah marketplace condition, di mana ini bisa menjadi pertimbangan bila kita bekerja di perusahaan yang sedang memiliki krisis ekonomi. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu organizational process asset, di mana organizational process asset ini adalah daftar menyeluruh dari setiap dan semua aset yang berorientasi rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan khusus untuk digunakan oleh organisasi yang berkinerja yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Nah, jadi ada beberapa proses dan prosedur dalam organizational process asset. Yang pertama adalah menginisiasikan dan perencanaan. Jadi di sini misalkan kita membuat kasir
pembuatan aplikasi kasir. Di sini kita mulai melakukan inisiasi dan perencanaan. Jadi EF ini adalah segala hal yang berkaitan lingkungan internal maupun eksternal perusahaan dan memberikan dampak, baik dampak positif maupun negatif ke perusahaan. Nah, jadi ada beberapa EEF, Enterprise Environment Factor. Yang pertama itu adalah Organizational Culture, Structure, and Governance, di mana sebelum melakukan perencanaan proyek, kita harus tahu budaya dan struktur manajemen perusahaan kita sendiri. Nah, ini untuk menghindari ketidaksesuaian antara proyek dan perusahaan kita. Kemudian yang kedua adalah Government atau industri standar, di mana kita memang mempengaruhi proyek ini, tetapi ada beberapa hal atau kondisi yang nggak bisa kita kendalikan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah political climate, di mana proses bisnis dari perusahaan yang kita jalankan itu juga tergantung pada iklim dari suatu wilayah tertentu. Misalnya di bagian pengadaan, misalkan kayak kalau kasir, mungkin kasir nggak ada, tapi kalau yang kayak perusahaan baju itu menyediakan baju di musim dingin dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah marketplace condition, di mana ini bisa menjadi pertimbangan bila kita bekerja di perusahaan yang sedang memiliki krisis ekonomi. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu organizational process asset, di mana organizational process asset ini adalah daftar menyeluruh dari setiap dan semua aset yang berorientasi rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan khusus untuk digunakan oleh organisasi yang berkinerja yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Nah, jadi ada beberapa proses dan prosedur dalam organizational process asset. Yang pertama adalah menginisiasikan dan perencanaan. Jadi di sini misalkan kita membuat pembuatan aplikasi kasir. Di sini kita mulai melakukan inisiasi dan perencanaan. Kasir itu akan dibentuk seperti apa dan siapa saja yang bisa mengakses dan sebagainya. Requirement itu apa saja. Kemudian yang kedua, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian, di mana di sini kita mulai melakukan eksekusi untuk pembuatan aplikasi kasir tersebut. Juga kita memantau jalannya proses pembuatan tersebut sampai kita mengendalikan proses jalannya bisnis tersebut. Dan yang terakhir adalah penutupan. Ketika pembuatan aplikasi tersebut sudah dibuat, maka kita melakukan evaluasi dari produk yang sudah dibuat dan validasi serta kriteria penerimaan. Salah satu input dari untuk membuat WBS Work Breakdown Structure itu ada requirements document. Jadi requirement documents ini berisi kebutuhan-kebutuhan yang harus difasilitasi dalam proyek. Karena untuk proyek yang diambil adalah pengembangan aplikasi, requirement document itu disebut dengan SRS atau Software Requirement Specification, yang di dalamnya itu ada overview dari aplikasi yang akan dikembangkan. Setelah itu ada scope-scope yang menjadi batasan pengembangan, dan yang paling utama ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang nantinya akan menjadi feature atau fitur dalam aplikasi tersebut. Sedangkan untuk kebutuhan non fungsional adalah yang menjadi indikator atau tolak ukur dari kebutuhan fungsional. Misalkan aplikasi kasir, kebutuhan fungsionalnya ia harus dapat mencatat seluruh transaksi. Kebutuhan non fungsionalnya ia harus dapat mencatat transaksi minimal 1000 transaksi dan maksimal 1200 transaksi dalam satu hari. Jadi itu yang akan dimasukkan untuk menentukan work breakdown structure-nya. Setelah menonton video yang telah kami buat, semoga pemahaman kalian bertambah ya.